dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali bersyukur atas segala lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Kebahagiaan, begitu juga dengan sukacita yang berasal dari Tuhan, menjadi milik setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Saudaraku, di hari Minggu ini, satu hal yang diingatkan kembali kepada kita ketika kita mempersiapkan firman Tuhan yang kita sampaikan melalui firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 yang akan menjadi renungan di hari Minggu ini. Saudaraku, sebelumnya kita akan meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Di dalam kasih Tuhan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala pertolongan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan yang boleh kami bagikan dalam pelayanan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Kuasa Tuhan yang menolong kami dan melayakkan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja.
Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan yang menjadi invokasio dan ayat hafalan kita adalah: baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal pasal 1 ayat 5. Yang menjadi tema kita di hari Minggu ini, saudara yang terkasih, bijak menggunakan handphone, gadget. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 akan menggiring kita untuk dapat bagaimana kita meminta hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, hikmat itu bukan untuk memberikan kecelakaan kepada kita, ataupun menguasai, ataupun mengeksploitasi segala ciptaan Tuhan. Tapi justru hikmat itu menjadikan hidup kita berarti dan mengerti, bahkan paham sedalam-dalamnya apa yang Tuhan mau perbuat bagi ciptaannya, termasuk diri kita sendiri. Kita boleh paham dan mengerti untuk melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana Allah menyatakan hikmatnya, Dia boleh menyampaikan hikmat itu lewat ciptaannya, lewat peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum ketika kita mengelola ciptaan Tuhan, dan juga hukum-hukum moral yang menata kehidupan kita sebagai manusia. Dari kitab Amsal, ini merupakan tergolong ke dalam sastra hikmat yang berdasarkan kepada teologi penciptaan. Jadi di dalam kitab Amsal ini, saudaraku, banyak sekali mengajar kita tentang bagaimana kita berelasi dengan alam, yang kita tunjukkan relasi yang sangat harmonis dengan semua ciptaan Tuhan, termasuk sesama manusia. Jadi apa yang terjadi bagi dunia ini sehingga sering sekali apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu tidak sampai kepada tujuan dan harapan Tuhan atas ciptaannya. Apa penyebabnya? Tentu adalah dosa. Dimana ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak mampu melihat ciptaan Tuhan itu sebagai karya Allah, melainkan dia memakai segala karya Allah itu untuk kepentingannya sendiri. Jadi melalui firman ini ada beberapa hal yang bersifat kontradiktif dalam kehidupan Salomo. Yang pertama kita lihat di sini adalah dari satu sisi Salomo meminta hikmat dari Allah. Apa tujuannya ketika dia meminta hikmat dari Tuhan? Agar dia mampu mengelola bangsanya dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ini boleh kita baca di ayat 9. Jadi kalau kita lihat permintaan Salomo ini tentu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena Salomo bertanggung jawab mengelola segala ciptaan Tuhan itu dengan baik. Sehingga apakah yang dilakukan Tuhan atas permintaan Salomo? Tuhan mengabulkan permintaannya, bahkan memberikan bonus, yaitu umur yang panjang, kekayaan, dan kemuliaan. Apa yang diminta oleh Salomo disempurnakan oleh pemberian Tuhan. Kalau kita baca lagi di dalam ayat 10 sampai ayat 14. Ini boleh kita bandingkan dengan ajaran Tuhan Yesus, agar yang pertama sekali dilakukan adalah mencari kerajaan Allah dahulu, sehingga semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bandingkan Matius 6 ayat 33. Sementara Salomo meminta hikmat, tapi pengajaran Yesus cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kita melihat
bagaimana permintaan awal daripada Salomo untuk melakukan permintaan, yaitu hikmat yang dia minta kepada Tuhan. Karena ketika itu situasi sangat tidak kondusif. Jadi untuk mengatasi situasi itu agar aman dan bisa dilakukan apa yang dikehendaki Tuhan adalah harus membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan agar bisa mengelola situasi itu agar kondusif adanya. Dengan demikian Salomo berharap, saudaraku, dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dia dapat menyelesaikan segala permasalahan yang harus dia hadapi sebagai pemimpin bagi bangsanya. Jadi dalam permintaan Salomo itu, yang dia minta adalah bagaimana mengendalikan situasi ketika itu, sehingga dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dengan cara Tuhan dia mau meminta hikmat dan bisa mengalahkan segala hal-hal yang perlu diselesaikan atas kepemimpinan dan pemerintahannya. Dan kita lihat di sini dari pengalaman Salomo, saudara-saudara yang terkasih, hikmat itu sangat penting untuk menempatkan kedaulatan Allah bagi kehidupan bangsanya. Bagaimana mungkin dalam bangsa yang besar tanpa hikmat yang berasal dari Tuhan untuk dapat mengatasi segala persoalan. Hikmat itu dia pakai untuk membangun bait Allah. Di dalam bait Allah itu dia akan membawa bangsa ini untuk dapat setia menyembah Tuhan. Bait Allah itu melambangkan bagaimana kehadiran Allah bagi bangsanya. Sehingga hikmat satu-satunya yang dimiliki oleh Salomo adalah berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita melihat hikmat yang kita pakai di dalam hidup kita, kalau itu berasal dari Tuhan, tentu kita pakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan bacaan kita dari Amsal pasal 1 ayat 5, yang menjadi bacaan remaja dan invokasio kita adalah orang bijak mau mendengarkan dan menambah ilmu, sehingga pengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kalau kita melihat bagaimana bijak menggunakan handphone ataupun gadget, kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan yang akan kita refresh di dalam hidup kita, hikmat kita sangat terbatas. Mengapa demikian adanya? Karena hikmat kita sebagai manusia banyak terkontaminasi oleh hal duniawi. Sehingga kita perlu diingatkan kembali di ibadah KKR kita di minggu ini bagaimana kebijaksanaan itu dapat kita kelola. Terlebih-lebih itu kita tanamkan bagaimana adik-adik kita mempergunakan waktu memakai handphone ataupun gadget, sehingga pikiran mereka fokus kepada hal-hal tertentu, sehingga waktu mereka bisa kita bagi, sehingga mereka terbiasa mempergunakan waktu itu seefektif mungkin. Mereka tidak bisa dikalahkan oleh kemajuan teknologi, tapi kita ajak adik-adik kita teknologi itu harus kita kalahkan dengan pemanfaatan sebaik mungkin. Kiranya firman Tuhan di hari Minggu ini membawa adik-adik kita juga semakin jeli, semakin bisa memberikan pertimbangan bagaimana ketika mereka memiliki gadget dan waktu mereka habis terkuras, apakah studi mereka itu terkendalikan, atau ketika mereka fokus untuk sekolah ada waktu tertentu mempergunakan handphone dan gadget, pasti studi itu akan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Karena titik fokus kita segala sesuatu dengan waktu yang sudah ditentukan boleh dijalani. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita layani di ibadah KKR kita di hari Minggu ini. Selamat melayani, kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih buat segala anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Kau izinkan firman ini menyentuh hati dan pelayanan kami. Berkati ini sebagai kekuatan jiwa raga kami untuk dapat menerapkan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan titipkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.